Shalom adik-adik. Apa kabar? Luar biasa Kak. Luar biasa Yohana, pastinya ya. Iya. Adik-adik masih sehat-sehat semua. Buktinya Iya. mereka sedang nonton ini Iya, mesti betul. ya. Puji Tuhan ya Mbak Intan. Iya. Pagi hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun secara online ya Mbak Intan. Iya, saya Iya. suka sekali ini. Iya, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi walaupun tidak di gereja. Kita bisa, adik-adik bisa sekolah Sekolah minggu minggu bersama dengan orang tua, Kakek kakak neneknya. adik. Oh iya, kakek nenek juga. Malah bisa kumpul bareng ya Iya, Mbak Mbak Yo Intan ya. ya. Nah, kita mau menyanyikan lagu pembukaan Mbak Intan. Iya, saya sudah kangen banget mau muji nama Tuhan ini Mbak Iya. Yo ya. Mau Pujiannya nyanyi apa ini ya? Oh iya, dalam Yesus kita bersaudara. Ya, amin. Oke, ayo adik-adik kita sambil bertepuk tangan, Sambil kita mau berdiri. pujikan bersama sambil berdiri ya. Dalam Yesus Kita kita bersaudara. bersaudara. Yuk. Boleh bergandengan tangan ya. Ada gerakannya ya Mbak Yo. Gerakannya gimana? Kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Ada cinta kasih. Pujiannya menyenangkan sekali ya Mbak Yo ya. Ini menjadi penguat bagi kita semua bahwa kita bersaudara dalam Tuhan Yesus, Mbak. Iya, dimanapun kita berada, kita tetap bersatu hati bersama, kita bisa sekolah minggu ya. Ya. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa, Mbak Yo hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, di hari Minggu ini kami bisa bersekolah minggu tetap di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu bagi keluarga kami, bagi kesehatan kami. Tuhan, adik-adik di rumah ingin mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati adik-adik di rumah yang mengikuti sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka agar mereka dapat mengikuti dengan baik hingga selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sepertinya hari ini Mbak Yo terlihat ceria. Iya, karena saya anak Tuhan Mbak Intan. Oh iya benar, pasti adik-adik di rumah juga sama ya. Iya. Seceria, coba tunjukkan gigimu adik-adik sama kanan kirimu coba. Coba Mbak Yo, coba giginya. Oh iya. Kita mau puji Tuhan lagi ya Mbak Intan ya. Apa ya puji Tuhan, katanya ada lagu baru Mbak Yo. Iya, nanti adik-adik bisa belajar pakai teks di bawah ini ya. Asik, 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 asik. Iya. Kita mau nyanyikan lagu Aku Anak Tuhan yang ceria. Iya. Ini semangatku, semangatku. Bila kami bertemu, kami berseru, haleluya. Pujilah
Iya, pujilah Tuhan, puji namanya. Waktunya untuk, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah berdoa, ceria lagi ya. Ada waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Mbak Iya. Intan. Nah, Iya. adik-adik bisa siapkan Alkitab di rumah. Bisa minta tolong orang tuanya untuk membacakan kalau adik-adik belum bisa membaca ya. Iya. Atau kita bisa mendengarkan bersama-sama. Jadi adik-adik mempersiapkan Alkitabnya, lalu mendengarkan bersama-sama, kita baca bareng-bareng gitu ya Mbak Yo ya. Iya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Iya. Mbak Intan yang Baik adik-adik, mari kita berdoa, kita bersama-sama bersatu hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu dan keceriaan yang boleh kami rasakan bersama keluarga kami di rumah dan juga keluarga yang tidak bisa bersama kami, namun kami senantiasa bersyukur Tuhan, pasti kami akan dipertemukan dan dikumpulkan bersama. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu, diberkatilah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah rumah kami, hadirlah di tengah-tengah hati kami, sehingga Tuhan mengizinkan kami boleh semakin bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siap? Iya, baiklah. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama dari Perjanjian Baru, yaitu dari Matius 10, seperti di kanan ini ya Dek ya, sama Mbak Yu. Matius 10 ayat yang ke 40 sampai dengan 42. Sudah? Kita baca bersama-sama. Mbak Intan dari sini, adik-adik di situ ya. Dalam hitungan ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Haleluya. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, Mbak Intan mau mengajak adik-adik untuk nonton suatu video. Nah, video nanti ada suatu ceritanya, Dik. Nah, nanti ada pertanyaannya. Kita mau belajar bareng-bareng dari cerita yang ada dalam video tersebut. Kita perhatikan videonya ya, kita simak bersama dan yuk kita tonton dulu. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ เดี๋ยวเจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลา จ๋านั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า
ไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Terharu sekali ya Dik ya atas videonya tadi. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini bertema tentang ramah terhadap sesama. Seperti yang sudah kita lihat bersama-sama dalam video tadi, ada seorang anak kecil yang dia habis dimaki-maki atau dimarah-marahi, dimarah-marahi sama si penjual obat tadi. Kenapa? Karena dia ketahuan mencuri. Mencuri apa coba? Mencuri obat. Sepertinya si ibunya anak tadi itu sakit gitu loh Dek. Jadi ada salah satu keluarganya yang benar-benar sedang sakit banget. Nah pastinya si anak tadi begitu sangat menyayangi keluarganya, dan pada saat itu dia nggak punya uang, dia nggak punya apa-apa, tapi dia punya tekad keras, ibuku harus sembuh. Nah akhirnya dengan tekadnya itu dia berusaha untuk bisa mendapatkan obat si ibu tadi. Namun hanya saja dengan cara dia mengambil obat. Tapi puji Tuhan, kita tahu tadi ada seorang penjual sup di sana, penjual sup yang sangat sederhana. Bapaknya tadi merangkul, mencoba melerai si ibu yang punya apotek tadi, yang memaki-maki anaknya tadi. Dia bilang, sudah jangan. Lalu dia mengeluarkan selembar uang, beberapa lembar uang tadi ya Dik ya, dan dia membayar obat tersebut. Ditambah lagi si bapak tadi mengatakan bahwa ini ada sup untuk ibumu atau keluargamu yang sedang sakit, pastinya dia akan segera sembuh, jangan lupa. Kita tahu ya Dik ya, kalau penjual sup itu pastinya enggak seberapa, apalagi bapaknya tadi kan sangat sederhana. Untuk menolong ataupun untuk memenuhi kebutuhannya sendiri itu juga sangat terbatas, sehingga tapi dia masih mau membantu si anak tadi. Itu adalah bentuk sebuah belas kasihan, keramahan dari si bapak tadi. Setelah beberapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian tadi ya Dik ya, bertahun-tahun kemudian ternyata si anak tadi yang mengambil obat atau yang mencuri tadi, dia menjadi seorang dokter. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Lalu si bapak tadi karena sudah usianya sudah semakin sepuh dan sudah semakin tua, ternyata tiba-tiba ketika dia mau menjual sup, mau melayani konsumennya, tiba-tiba dia pingsan. Dan
dan dia jatuh sakit. Dan apa yang terjadi? Dia harus dioperasi dan biayanya tadi tertulis di situ 765 baht. Kalau dihitung dalam rupiah, wah sudah berapa coba? Kali 3.000, coba berapa dihitung? Wah banyak banget itu ya, sampai puluhan juta. Kalau wah sampai 2M, apa ya 2M itu? 2 mil ya dek. Nanti kalau adik-adik bisa hitung tabungan adik-adik ya, di tabungan itu nolnya banyak banget, sampai tak terhitung, wah pokoknya banyak banget dek. Nah keluarga si bapak penjual sup tadi mestinya bingung, uang segitu mau dapat dari mana, dan bapak harus segera diobati. Dia hanya bisa menangis, gimana ya ini, gimana ya ini. Namun siapa yang sangka dek, ternyata pada hari berikutnya si anak bapak penjual sup itu dia mendapatkan sepucuk surat. Apa isinya? Isinya adalah suatu kabar yang menggembirakan. Jadi apa yang ditabur, apa yang diberikan bantuan tadi, memberi si anak pada saat si anak kecil tadi masih kecil, ternyata sekarang menjadi seorang dokter, dan dokternya itulah dokter ahli khusus untuk penyakit kanker. Dan puji Tuhannya di dalam surat itu tertulis bahwa si dokter mengatakan bahwa ini adalah ucapan terima kasihku atas obat yang sudah kau berikan dan juga sebungkus sup hangat untuk keluargaku. Dibayarkan gratis. Jadi si bapak operasinya, semua perawatannya itu tidak usah membayar. Begitu juga yang bisa kita pelajari untuk kita semuanya adik-adik, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu nominalnya sangat kecil, tapi Tuhan hitung sangat banyak. Lah, kapan menerimanya? Kita tidak tahu. Apakah saat ini, pada saat kita memberi, ataupun besok, atau mungkin nanti, kita juga tidak tahu. Tapi percayalah bahwa kita tidak perlu takut untuk kita belajar, untuk kita saling berbagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita dari Matius 10 ayat 40 tadi, Tuhan Yesus mengatakan sampai 3 kali, menyambut itu adalah persamaannya seperti bentuk keramahan. Sinonim dari menyambut adalah ramah, keramahan. Diwujudkan dalam bentuk apa? Saling berbagi. Seperti Bapak tadi, saling memberi, saling mengingatkan, atau kita juga mengucapkan salam. Itu contoh yang paling kecil. Jangan takut dan juga jangan khawatir bahwa apa yang kita miliki ketika kita mau berbagi dengan orang lain, kita pasti tidak akan berkekurangan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang punya segalanya, Tuhan yang maha kaya segala sesuatunya. Nah, adik-adik, sekolah minggu pada pagi hari ini Mbak Intan mau ajak adik-adik semuanya bersama dengan keluarga, kita bergandengan tangan, kita bersama-sama belajar untuk ramah terhadap sesama, berbelas kasihan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan pasti adik-adik dimampukan. Meskipun adik-adik masih kecil sekali, tapi percayalah bahwa Tuhan memampukan. Begitu juga dengan adik-adik yang sudah dewasa, yang sudah kelas 1 sampai dengan kelas 6, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih untuk hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sudah mendengarkan firman Tuhan dari yang disampaikan oleh Mbak Intan tadi. Kita saat ini mau bikin aktivitas ya Mbak Intan ya. Iya. Nah, adik-adik aktivitasnya gampang sekali. Nanti alat-alatnya bisa disediakan di rumah, pakai alat-alat seadanya, bisa pakai
kertas karton atau kertas yang masih bersih. Lalu ada stik es krim. Kalau nggak ada stik es krim bisa pakai sedotan atau lidi. Lalu ada styrofoam di sini. Atau penggantinya bisa pakai kardus susu bekas. Nanti yang masih utuh bisa dilubangi atasnya. Nah, kita mau bikin sekarang. Adik-adik pasti sudah bisa bikin bunga ya di rumah. Bikin bunga, lalu diwarnai. Bikin daun. Lalu kita mau tempelkan di Ini apa stiknya. dulu ini Mbak Yu? Kita tempelkan bunganya dulu Mbak Oh Intan. iya, tempelkan bunganya sama sticknya. Iya betul. Gini, betul nggak? Betul. Iya, gini, tempel begini ya. Jadinya dari belakang ya. Oh biar kenceng gitu ya. Jadi biar nggak jatuh ya. Iya. Lalu daunnya Mbak Intan. Kalau daunnya ini aja dulu. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, cantik sekali. Lalu Ya, kita warnanya isikan kertas kecil-kecil. Ada tulisannya. Tadi waktu disampaikan Firman ada contoh-contoh tentang keramahan ya Mbak Intan. Ada berbagi, lalu memberi semangat, juga bisa mengucapkan terima kasih, saling menolong, mengasihi, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh-contoh ini nanti kita tempelkan Mbak Intan di sini, di bunga, Oh, di bunganya. di bunga sini. Pakai lem bisa, pakai jeglokan bisa. Ini biar lebih cepat aja. Klip gitu ya, Iya. jadi biar nggak kemana-mana. Kita tempel semuanya ya Mbak Intan. Oh iya. Ada lagi mengasihi. Ada lagi. Yang mana ini Mbak Yu? Memberi semangat. Ini ada terus pasangnya gimana ini Mbak Yo? Misalkan ini dulu ya, Ya, contohnya gitu. itu Mbak kan Yo ya sudah gimana jadi. ya? Kita tancapkan di styrofoam atau kardus bekas tadi ya Mbak Intan. Oh ini pakai double tip bisa ya Mbak Yo ya? Bisa. Nah, ini dia hasil akhirnya. Sudah jadi. Cantik Bagus ya? sekali ya Mbak Yo Iya, ya. bagus ya Mbak Intan. Ini seperti apa ya Mbak Yo? Kok bunga dan Ada daun. Mm-mm. Kayak di mana ya ini Mbak Kayak Yo? di taman Mbak Intan. Taman. Nah, Taman isinya isinya bunga-bunga. Nah, ini taman ini itu melambangkan kehidupan kita. Nah, kalau kita mengisinya dengan saling berbagi, terus mengasihi dan lain sebagainya, akan tercipta keindahan dalam hidup kita, Mbak Intan. Puji Seperti Tuhan. temanya tadi, ramah Oh, terhadap iya. sesama. Kalau kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita akan seperti taman ini, cantik sekali ya. akan memperindah kehidupan kita dan juga akan memberkati sesama kita. Puji Tuhan. Jadi bentuk keramah tamahan ini tercipta dalam perbuatan
yang nantinya terlukis seperti taman yang indah ini. Iya. Iya, jadi adik-adik kita sangat menantikan ya Mbak Yo hasil karya, bukan hanya karya dalam gambar tapi juga dalam perbuatan dan kehidupan adik-adik semuanya. Kalau adik-adik sudah bikin ini bisa ditaruh di ruang tamu atau di kamar adik-adik biar lebih cantik. Dan senantiasa mengingat ya Mbak Yo ya. Iya. Jadi nggak lupa. Oh aku sudah mengucapkan ini. Oh aku belum. Oh aku lupa. Jadi Iya, iya, saya betul. pengen bikin ini nanti Mbak Yo kalau di Iya. rumah ya. Dan alat-alatnya juga sederhana Mbak Intan. Oh, Jadi iya? cuma pakai kertas, stick, styrofoam atau kardus juga bisa. Jadi Iya, adik-adik nggak perlu keluar uang banyak untuk membuat Enak ini. ya Mbak Yo ya. Praktis ini pokoknya ya. Oke, kita tunggu untuk hasilnya nanti adik-adik di rumah ya. Tiba saatnya kita persembahan. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita siapkan persembahan kita diiringi dengan pujian hidup kita yang benar. Yuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita persembahkan. Satu kali saja ya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebun Dalam susah maupun senang, susah pun senang dalam segala hal. segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itulah hendaknya. Iya, persembahannya bisa dititipkan atau dibawa sama bapak ibunya dulu. Nanti bersama-sama dikumpulkan di gereja sama majelis, ya. Nah, kita mau tutup sekolah minggu kita hari ini ya Mbak Yo. Ya, kita mau berdoa untuk persembahan kita dan juga berdoa untuk sekolah minggu kita minggu depan ya Mbak ya. Ya, kita mau berdoa Mbak Yu ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami sehingga sampai hari ini kami masih bisa bernafas, kami bisa menikmati kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan yang kami miliki. Kiranya Tuhan, Engkau menerima persembahan kami dengan sukacita, dengan senang hati, dan Engkau menyucikan persembahan ini agar setiap yang kami berikan berguna bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Juga kami berdoa untuk sekolah minggu kami minggu depan Tuhan. Kiranya adik-adik tetap bisa mengikuti sekolah minggu di rumah dan Engkau memberkati petugas yang akan melayani di sekolah minggu depan Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Dan Nah, harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ketika Iya. keluar rumah, betul ya. sekali, dan juga kalau habis dari luar jangan lupa untuk selalu Cuci tangan. cuci tangan atau memakai hand sanitizer gitu ya. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Makan Sampai makanan jumpa yang sehat ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai